sesuatu yang rumit kalau kita bicara masalah hati. Tongan rekan. Ya. Ada pepatah mengatakan bahwa dalamnya hati, dalamnya lautan itu bisa diukur. Ya. Dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang, siapa yang bisa mengukurnya? Betul? Ya. Kecuali hati ayam, hati bayi, sia sola-solan betul. Mami di kande enak dimakan kalau dibakar-bakar. Hati-hati yang itu. Tapi jangan hati manusia ya dipermainkan, maka nanti sakit. Kalau hati sudah bicara dalam hal asmara, tidak ada lagi yang bisa menahan. Betulkah anak muda? Tongan. Orang biasa mengatakan, dari lubuk hati yang paling dalam, aku mencintaimu. Asik. Tongan rekan. Yaitu cinta aku di pertama kuring. Nakwalan Pastoraya, tonganna ikomanna rilang penangku. Kan ada lagunya itu kan? Tonganna ikomanna rilang penangku kaboro. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua itu enggak tahu sudah. Tapi kalau update lagu Toraja ya pasti tahu. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, kenapa hati itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang dalam? Ya. Hati itu selalu dikaitkan dengan sesuatu kondisi manusia. Kenapa demikian? Tolong kipas anginnya. Kipasnya belum. Sudah ada yang mulai begini-begini ya. Sudah gelisah hatinya karena panas. Nah, kenapa demikian, Bapak Ibu? Ya. Kalau kita lihat Alkitab, kalau kita lihat firman Tuhan, Amsal pasal 27 ayat 19, di situ dikatakan apa? Seperti air memancarkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya. Kalau kita melihat diri kita di air yang jernih kan kita bisa lihat muka kita kan bisa bercermin dari air yang jernih. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi ternyata hati kita ini memperlihatkan seperti apa kita sebenarnya. Entah kita jahat atau entah kita baik. Sehingga Amsal juga pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Kalau lagu itu Bapak Ibu tahu? Tahu. Lagu tetangga kita ya. Iya. Mereka juga tahu bahwa hati adalah pancaran dari kehidupan. Tapi sebelum lagu itu rilis, lagu itu diperdengarkan, firman Tuhan sudah katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Firman Tuhan terlebih dahulu sudah mengatakan kepada kita bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati kita lah mewakili siapa diri kita, mewakili siapa kita. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana kita harus menjaga hati kita? Bagaimana kita harus menjaga hati kita ini? Jawabannya simpel. Jawabannya yaitu hanya dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita semua mau menjaga hati kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Tapi tidak sesimpel itu ya. Tidak segampang itu. Ketika Bapak Ibu setia pada pasangan,
Itu artinya pasangan Bapak Ibu ada di dalam hati Bapak Ibu. Bukan pasangan orang lain ya. Bukan istri orang yang ada dalam hati, tetapi istri, suami, Bapak Ibu yang ada dalam hati kita, sehingga kita mencintai pasangan kita. Betul ya? Karena mereka ada dalam hati kita. Karena orang tua kita, pacar kita ada dalam hati kita, sehingga kita mencintai mereka, mengasihi mereka. Demikian halnya ketika dalam hati kita ini ada Tuhan, pasti kita mencintai Tuhan. Pasti Tuhan akan menguasai hati kita. Maka percayalah, ketika hati kita hidup dikuasai oleh Tuhan, maka setiap musim kehidupan kita akan selalu merasakan yang namanya kedamaian, yang namanya kesejahteraan, yang namanya sukacita. Meskipun banyak tantangan, rintangan, banyak persoalan-persoalan, tetapi ketika Tuhan ada dalam hati kita, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kedamaian itu akan kita rasakan. Amin Bapak Ibu. Masalahnya Tuhan berkata, masihkah ada aku di hatimu, jemaat Gloria Pengadan? Masihkah ada Tuhan di hati Bapak Ibu Saudara? Masih. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam bacaan utama kita di Keluaran, di Ulangan tadi, itu konteksnya bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang selalu ada dalam hati Tuhan. Tetapi bangsa yang selalu ada dalam hati Tuhan ini selalu memberontak kepada Tuhan, seringkali menjauh daripada Tuhan, dijuluki sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga Musa sebagai pemimpin menasehati mereka untuk memelihara hukum Allah. Musa kembali mengulang firman-firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. Ke-10 firman disampaikan kembali supaya mereka kembali mengingat, supaya sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka mengingat Tuhan dan mereka tidak melanggar perintah Tuhan. Dan sebagai respon atas kasih Allah kepada mereka, karena Tuhan sudah baik, Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya kepada mereka, mereka harus menaatinya. Mereka harus mengasihi Allah. Jadi bukan karena mereka mau mendapatkan kasih Allah ya, sehingga mereka berbuat baik, mereka menaati hukum-hukum Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah baik kepada mereka, sehingga mereka merespon kasih Allah itu dengan cara taat kepada firman Tuhan. Dan sebelum mereka masuk, Musa mengingatkan untuk taat pada perintah Tuhan, supaya mereka tetap hidup dan menikmati kehidupan di tanah perjanjian. Kalau kita baca tadi, Tuhan katakan, perintah itu jangan ditambah atau jangan dikurangi. Jangan ditambah atau jangan dikurangi. Kalau Musa ikut tren sekarang, tren TikTok ya, bilang menambahi atau mengurangi perintah Tuhan, jangan ya adik ya, jangan. Kalau Bapak Ibu lihat TikTok ya biasa terus keluar di beranda ya, jangan ya adik ya, jangan. Jangan Bapak Ibu, jangan mengurangi firman Tuhan atau jangan menambahi firman Tuhan. Itu tegas. Musa mengingatkan bahwa kalian itu sudah melihat bagaimana Tuhan memunahkan, Tuhan membinasakan orang-orang yang tidak taat. Bapak Ibu, orang-orang yang keluar dari tanah Mesir itu semua mati di tengah jalan. Hanya Kaleb dan Yosua lah yang masuk. Bahkan Musa sendiri yang memimpin mereka tidak masuk. Bayangkan,
Pemimpin mereka sendiri Tuhan tidak izinkan ya, karena dosa dan pelanggaran dosa juga tentunya. Mereka semua mati di padang gurun. Mereka tidak taat karena menyembah berhala. Dan Musa mengingatkan, jangan sampai kalian juga bernasib sama seperti saudara-saudara kalian, seperti orang tua kalian. Maka dari itu, lakukanlah dengan setia kehendak Tuhan. Sebab itu yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di antara bangsa-bangsa. Itu yang menjadi pedoman hukum tertinggi mereka untuk mereka taati. Dan kemudian itu menjadi kesaksian bagi sekitar bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian itu, supaya mereka melihat, bangsa-bangsa melihat, woi, ternyata Allahnya bangsa Israel ini Allah yang luar biasa, Allah yang begitu dekat dengan bangsa Israel, Allah yang memberikan hukum kepada mereka, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Karena kalau dibandingkan dengan Allah-Allahnya, dewa-dewanya bangsa-bangsa lain, mereka itu jauh. Mereka itu jauh di sana, tidak bisa dijangkau. Tetapi Allah orang Israel itu Allah yang dekat. Allah yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa Israel. Nah, dan kalau kita baca di ayat yang ke-9, Musa menekankan bahwa waspadalah. Waspadalah, berhati-hatilah supaya jangan kau lupakan hal-hal yang sudah kau lihat dan yang kau alami. Mereka sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kengerian Tuhan, ketegasan hukum Tuhan, Allah yang tidak kompromi itu. Mereka sudah lihat, sehingga mereka harus berhati-hati. Mereka harus waspada dengan kehidupan mereka. Lalu kemudian mereka diperintahkan untuk memberitahukan, mengajarkan segala perintah Tuhan itu kepada anak-anak, kepada cucu, dan kepada cicit. Siapa di sini yang sudah punya cicit? Ada yang sudah punya cicit? Ya, saya kira ada ya. Yang sudah punya cucu? Banyak. Yang sudah punya anak? Lebih. Banyak juga. Saya belum punya ya. Anak-anak sekolah minggu yang ada. Ya. Tuhan perintahkan untuk mengajar segala ketetapannya kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada cicit-cicit kita. Supaya apa? Supaya mereka tetap hidup. Artinya mereka tidak binasa. Mereka tidak diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran sesat, dengan ajakan-ajakan duniawi yang perlahan membunuh mereka. Supaya mereka tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar, kalau kita melihat firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama itu, kita belajar bahwa mendengarkan firman itu sangat penting. Musa menekankan bahwa dengarlah bangsa Israel. Kalau kita masih mau mendengar, itu berarti ada kemauan untuk taat. Dan kalau kita taat, itu ada harapan untuk bisa melakukannya. Yakobus menekankan tadi bahwa firman Tuhan itu harus dilakukan. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Tetapi sebelum itu harus ada telinga yang mau mendengar, Bapak Ibu. Kalau kita masih mau mendengar, itu ada harapan untuk kita mau melakukan. Untuk kita mau taat kepada firman Tuhan. Yang bermasalah itu kalau kita sudah tidak mau mendengar. Lain halnya kalau kita pendengaran kita sudah terganggu ya. Tetapi kalau pendengaran terganggu, masih ada mata untuk bisa membaca firman Tuhan. Kalau kita sudah tidak ada keinginan untuk mau mendengar firman Tuhan ya, itu perlu dibina itu Bapak Ibu ya.
perlu dibinasakan. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau sampai pada saat ini kita masih bisa diberikan telinga untuk bisa mendengar. Pakailah telinga kita itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua selalu menasehati anak kita kan? Dan kita berharap mereka selalu mau mendengar kita. Kita selalu menasehati anak-anak cucu-cucu kita. Mapirani melo komile. Dengar-dengar baik-baik. Masih kola melo komipia. Ami dari tahu. Sekolah baik-baik supaya jadi orang. Apakah sekarang tidak jadi orang? Dalam artian kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh berguna ya. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai menjadi berkat. Kita berharap mereka mau mendengar kita. Dan Tuhan juga berharap bahwa kita sebagai umatnya mau mendengar Dia. Mau mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Supaya kita mendapatkan kehidupan. Supaya kita bisa taat, tidak salah langkah. Terlebih jiwa kita ini diselamatkan. Kita memperoleh keselamatan. Mungkin nasihat orang lain, nasihat nenek, kakek, nasihat orang tua kita abaikan, anak-anak muda. Tapi jangan sampai nasihat firman Tuhan ketika berbicara pada kita abaikan. Itu sungguh terlalu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menolak firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, datang dan mendengarkan firman Tuhan, jangan biarkan kesempatan itu lalu begitu saja. Kita pakai kesempatan itu sebaik mungkin. Lalu yang berikut, yang kedua, firman Tuhan itu bentuk kehadiran Allah. Firman Tuhan itu bentuk kehadiran Allah. Mungkin kita berpikir bahwa firman Tuhan, kehadiran Allah itu hanya dalam bentuk fisik mungkin. Ketika Tuhan Yesus datang, oh Allah datang. Atau mungkin kehadiran Allah itu kita rasakan ketika kita sehat-sehat, kita punya banyak berkat. Biasa kita katakan kan, wah Tuhan hadir memberkati saya lewat kesehatan, kekuatan, lewat berkat-berkat Tuhan yang saya terima. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar itu kehadiran Allah. Kehadiran Allah juga mencakup ketika firman Tuhan itu diberitakan. Ketika firman Tuhan diberitakan, disitulah Allah hadir menyapa kita. Disitulah Allah hadir berkata-kata dengan kita. Allah sedang berbicara menasihati kita. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan oleh pelayan firman, oleh hamba-hambanya, majelis gereja, jangan katakan itu ibu itu yang bicara, itu bapak itu yang bicara, itu hanya proponen yang bicara. Tidak Bapak Ibu. Secara supranatural Tuhan sementara berbicara dengan kita. Tuhan memakai setiap hambanya untuk berbicara kepada kita. Jadi hargailah firman Tuhan yang disampaikan. Karena disitulah Allah hadir untuk menyapa kita. Jangan sampai kita belajar ya dengan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu pusat peribadatannya itu bait suci, bait Allah. Jadi pusat kehidupan mereka itu bait Allah. Semua orang dari luar, dari mana-mana datang ke bait Allah untuk menyembah Allah. Dan itu bentuk dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tetapi ketika bait Allah itu hancur, dan sudah hancur ya, Tuhan izinkan bait Allah itu hancur dan tinggal sepotong temboknya, tembok ratapan. Itu artinya apa?
artinya Allah sudah mundur dari bangsa Israel. Dan Allah membiarkan bangsa itu hancur, terbuang, dan sampai sekarang berkonflik. Itu tandanya bahwa Allah mundur dari bangsa Israel. Sehingga kita belajar dari hal itu, jangan sampai Allah mundur di tengah-tengah kita. Jangan sampai karena kekerasan hati kita, karena dosa-dosa kita, karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan, Allah tidak mau berfirman lagi pada kita. Bahkan mungkin Tuhan izinkan persekutuan kita ini hancur karena kekerasan hati kita. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Kita belajar dari itu, sehingga Tuhan mau kita sungguh-sungguh taat. Kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh mempergunakan kesempatan itu untuk bersekutu dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian yang sangat penting sekali lagi yang dikatakan firman Tuhan, ajarkanlah kepada anak-anak cucu kita. Jangan abaikan ini. Tuhan berikan kita tugas tanggung jawab. Tuhan izinkan kita menjadi orang tua, menjadi kakek nenek. Itu kita punya tugas, Bapak Ibu, yaitu untuk meneruskan firman Tuhan kepada mereka, untuk mengajarkan kepada mereka teladan, memberikan teladan yang baik kepada mereka. Dan itu bisa terjadi, Bapak Ibu, ketika hati kita ini sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Ketika hati kita ini sungguh-sungguh ada Tuhan di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu, hati kita ini ada di mana? Apakah hati kita ini hanya melekat pada harta kita? Bukan dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Apakah hati kita itu hanya ada pada barang-barang yang fana, pada hal-hal yang duniawi, dan kita tidak melekat pada Tuhan? Kita sungguh jauh daripada Tuhan. Hati Bapak Ibu ada di mana? Kasih, di mana hatimu? Tuhan mengatakan kita seperti itu. Ada satu gambar. Ini Bapak Ibu jelas lihat ya. Jelas ya. Ini sebuah ilustrasi Tuhan Yesus mengetok pintu. Pintu itu tidak ada gagang pintunya. Tidak ada gagang pintunya. Dan gagang pintunya itu hanya ada di dalam rumah. Dan seperti itulah hati kita. Tuhan Yesus selalu mengetok pintu hati kita. Dia setia menunggu di belakang pintu. Dan yang bisa membukanya itu kita sendiri. Karena gagang pintu itu ada di dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu membuka pintu hati Bapak Ibu supaya Tuhan masuk dan Dia bertahta dalam hati kita? Maukah Bapak Ibu membuka pintu hati kita? Amin. Mari kita saat teduh sejenak.